Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Sofi, dan rekan saya Lulu Ira Septiani dan Sarah Amelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang standar kompetensi kepala sekolah atau madrasah dan pengawas sekolah. Lanjut. Kompetensi. Secara umum, pengertian kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Pendapat lain mengatakan, arti kompetensi adalah suatu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten. Dengan kata lain, kompetensi tidak hanya tentang pengetahuan atau kemampuan seseorang, namun kemauan melakukan apa yang diketahui sehingga menghasilkan manfaat. Menurut Jack Gordon pada tahun 1998, ada 6 aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Secara etimologis, kata kompetensi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu competence atau kompetensi, yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sehingga pengertian kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang, sehingga meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Standar dan kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Pertama, standar kepala sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah menentukan bahwa kualifikasi kepala sekolah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademi sarjana atau S1 atau diploma 4, D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak. Atau memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Yang B, kualifikasi khusus. Kualifikasi khusus kepala sekolah meliputi pertama, kepala taman kanak-kanak atau RA adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru TK. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK dan memiliki sertifikat kepala TK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah MI adalah sebagai berikut, berstatus sebagai guru SD, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD, memiliki sertifikat kepada kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Lulu Ira Septiani. Yang ketiga, kepala sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah adalah berstatus sebagai guru SMP atau MTS, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP atau MTS, dan memiliki sertifikat
kepala SMP atau MTS yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat, kepala sekolah menengah kejuruan atau madrasah alia kejuruan adalah berstatus sebagai guru SMK atau MAK, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK atau MAK, dan memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Adapun kompetensi kepala sekolah. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah atau madrasah atau pengawas sekolah, diantaranya kompetensi kepribadian, yang berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah. Yang keempat, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Yang kelima, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah atau madrasah. Yang keenam, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Kompetensi manajerial. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Dan yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Kompetensi kewirausahaan. Yang pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah atau madrasah. Dan yang kelima, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Kompetensi supervisi itu yang pertama, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang keempat, kompetensi sosial. Yang kelima, bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Yang keenam, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan yang ketujuh, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sarah. Sarah. Lanjutkan saja. Orangnya nggak ada ya. Lanjutkan. C. Standar kompetensi kepala sekolah. Ada suaranya nggak, Lu? Oh, ada. Standar kompetensi kepala sekolah. Pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah
PP 74 tahun 2008. Pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 ayat 4 menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan guru. Selanjutnya, peran pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah, klinis, manusiawi, kolaboratif, artistik, interaktif, dan berbasis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran sosial. Karakteristik yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah yang profesional diantaranya 1. Menampilkan kemampuan pengawasan dalam bentuk kinerja. 2. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 3. Melaksanakan tugas kepengawasan secara efektif dan efisien. 4. Memberikan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan. 5. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. 6. Mengembangkan metode dan strategi kerja kepengawasan secara terus-menerus. 7. Memiliki kapasitas untuk bekerja secara mandiri. 8. Memiliki tanggung jawab profesi. 9. Mematuhi kode etik profesi pengawas. 10. Memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi kepengawasan sekolah. Bidang pengawasan supervisor atau pengawas sekolah atau madrasah diantaranya 1. Pengawas taman kanak-kanak, 2. Pengawas sekolah dasar, 3. Pengawas mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran, 4. Pengawas pendidikan luar biasa, 5. Pengawas bimbingan dan konseling. Penyusunan program pengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan. Pelaksanaan program pengawasan meliputi 1. Melaksanakan pembinaan guru atau kepala sekolah, 2. Memantau 8 standar nasional pendidikan, 3. Melaksanakan penilaian kinerja guru atau kepala sekolah. Evaluasi hasil program pengawasan dimulai dari tingkat sekolah binaan dan tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi untuk pengawas PLB. Penyusunan program pengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan. Pelaksanaan program pengawasan meliputi 1. Melaksanakan pembinaan guru atau kepala sekolah, 2. Memantau 8 standar nasional pendidikan, 3. Melaksanakan penilaian kinerja guru atau kepala sekolah. Evaluasi hasil program pengawasan dimulai dari tingkat sekolah binaan dan tingkat kabupaten atau kota dan tingkat provinsi untuk pengawas PLB. Pengawas sekolah atau madrasah diharapkan mampu melakukan hal-hal berikut ini. 1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan supervisi akademik dalam rangka pembinaan guru. 4. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Untuk kepala sekolah atau madrasah diharapkan mampu melakukan hal-hal berikut ini. 1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Sampai di sini ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Ya, sebelum dibacakan kesimpulan dari kita, apa teman-teman ada yang pengen ditanyakan? Silahkan. Apa atau enggak, Mem Rohima ada yang pengen ditambahkan? Silahkan.
Nah, silakan tanya jawab. Saya tadi ke belakang. Kalian jangan diem kalau diskusi. Ayo, tanya. Bentar, saya ke belakang dulu ya. Silakan tanya jawab, discuss yang active learning ya. Ayo teman-teman, apakah ada yang pengen ditanyakan? Silahkan. Ya Allah, ya Robi, kok pada diem sih? Kenapa? Kenapa pada diem? Namanya diskusi tuh, pemateri harus energik, memancing audiens, dikasih kuis atau dikasih pertanyaan, dikasih pengarahan, penjelasan yang lebih detail gitu loh. Bukan begini, saya sampai ke belakang 5 menit, 10 menit, silent semua, diem semua. Kenapa ini? Tidur semua ya. Saya mendengarkan apa yang saudara jelaskan tadi. Ya, karena saya pakai handphone, jadi handphone itu di samping saya, jadi saya dengar. Kenapa diem? Ayo bicara. Ayo teman-teman, ada yang pengen ditanyakan nggak? Ayo silakan. Kan tadi pembahasan kita tentang standar kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya Sob nih, saya ingin bertanya nih Sob. Oh iya, silakan. Ya, saya sebenarnya sih kurang jelas saja tentang kompetensi itu apa itu. Itu aja sih yang saya tanyakan. Iya, terima kasih. Kenapa? Kok diem? Apa yang bikin saudara pusing? Apa yang bikin saudara nggak ngerti? Ini kan tentang kepala sekolah dan pengawas. Masa dari 23 mahasiswa diem semua kayak patung? Enggak, Mem, tadi ada yang nanya Ya, kompetensi silakan. apa. Ya, kalau menurut saya, kan tadi juga udah ada di PPT-nya. Kompetensi itu adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam Kok suaranya melaksanakan kecil banget ya? pekerjaan.
atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Ya, jadi begitu, Saudara Burhan. Kompetensi. Mungkin dari rekan saya ada yang ingin menambahkan. Kalau jelasnya gimana ya? Kalau jelasnya saya kurang paham juga kalau yang lebih jelasnya dan singkatnya gitu. Maksudnya gimana? Ya, Burhan, mau menambahkan. Jadi kompetensi itu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang nih di dalam bidangnya atau di dalam suatu pekerjaan tertentu gitu. Keahliannya gitu di dalam suatu bidang tertentu. Paham nggak, Burhan? Iya, paham. Ya, terima kasih. Baik, Pemakalah. Saya ingin menyinggung di slide ke nomor 13 itu loh. Slide nomor 13. Ya. Mengenai bidang pengawasan supervisor atau pengawas sekolah. Di nomor 4 itu kan ada pengawas pendidikan luar biasa. Nah, yang dimaksud dari pengawas pendidikan luar biasa itu maksudnya sekolah luar biasa atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kinerja dari, maksudnya upaya dari pengawasan itu seperti apa? Apa ada penambahan dari standar-standar kompetensi yang sudah disebutkan di atas atau bagaimana gitu? Jika memang ada tambahannya, tolong dijelasin lagi gitu. Terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat saya tanyakan. Oh iya, baik. Terima kasih, Saudara Oki. Pemakalah, saya izin bertanya. Iya, silakan, Sela. Misalkan ada kepala sekolah yang memang tidak memiliki standar kompetensi, itu bagaimana ya? Tidak memenuhi atau memiliki standar kompetensi. Maaf, saya bisa diulang nggak pertanyaannya? Soal suaranya putus-putus. Ya, misalkan ada kepala sekolah yang memang tidak memenuhi atau memiliki standar kompetensi, itu bagaimana ya? Oh, ya. Baik. Kepala sekolah yang tidak memiliki standar kompetensi, ya dipecat. Ya, tidak memiliki standar kompetensi ya bukan kepala sekolah namanya. Itu jawaban simpel. Kepala sekolah ya harus memiliki standar kompetensi. Seperti guru juga harus mempunyai standar kompetensi. Jadi masing-masing punya job description-nya. Misalkan mereka kepala sekolah, baik guru, baik pengawas, yang tidak memiliki standar kompetensi, maka itu belum dikatakan ideal, belum dikatakan bahwa dia tercatat ya dalam naungan Kemendikbud gitu loh. Jadi masih ilegal ya. Mereka menjadi kepala sekolah itu melakukan bimbingan diklat ya, melakukan bimbingan atau diklat di salah satu instansi lembaga kepemerintahan. Ya, ada salah satu teman kalian misalkan guru negeri. Nah, itu ingin menjadi kepala sekolah. Mereka nggak gampang menjadi kepala sekolah. Harus tes uji kompetensi, harus tes segala macam deh. Banyak tes dan prosesnya itu hampir 1 tahun. Ya, ingin mendaftar kepala sekolah untuk tahun depan. Daftarnya itu dari sekarang, Nak.
nanti akan di-SK-kan oleh kepala Diknas setempat di daerah tersebut. Begitu juga madrasah, ya. Madrasah ada guru agama PNS. Terus dia guru agama tersebut kan berarti guru bidang studi, nak, bukan guru kelas. Nah, tiba-tiba ingin mengajukan menjadi kepala sekolah. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya, kalian kan calon-calon guru agama nih. Suatu saat kalian udah menjadi guru, ya, guru PNS, ya, ini khusus yang negeri, bukan yang swasta. Kalian udah jadi PNS, kemudian syarat menjadi kepala sekolah di negeri harus PNS dulu. Kalau masih guru honorer, tidak diperbolehkan. Karena syarat menjadi kepala sekolah itu harus memiliki NIP dulu. Kalau masih guru honorer, tidak boleh. Ya, jadi ada fase-fasenya di situ, ya. Bu, boleh nggak guru agama bisa menjadi menjadi kepala sekolah, bahkan menjadi pengawas? Ya, boleh, silakan. Asal kalian lolos di tingkat seleksinya, gitu aja. Banyak guru-guru agama yang bidang studi agama menjadi kepala sekolah, ya. Jadi kalian jangan minder nanti kalau kalian udah menjadi guru PNS bidang studi agama. Kalian bidang studi agamanya itu dalam naungan apa, misalkan daftarnya di Kemenak, ya udah Anda dapat SK menjadi PNS-nya itu SK dari Kemenak. Nah, misalkan Anda daftarnya di Kemendikbud, berarti di situ kuotanya untuk guru agama, ya Anda SK-nya dari kepala dinas, gitu loh, ya, bahwa kalian sudah PNS. Jadi kalian itu tetap digaji oleh Diknas, meskipun ngajarnya agama Islam. Nah, bagaimana dengan tadi ada sertifikasi guru? Nah, saya jelaskan di sini. Di situ ada sertifikasi guru. Kalau Kemenak itu sertifikasi gurunya, kalau guru agama itu sertifikasinya melalui Kemenak, nah, bukan Diknas. Ya, awas, hati-hati di sini. Kalian kan misalkan menjadi guru agama di SMA negeri misalkan, atau SMP negeri atau SD negeri. Kemudian kamu sudah PNS di Diknas PNS-nya. Namun PNS itu belum tentu sudah sertifikasi. Melalui seleksi juga itu, ya. Dulu namanya sertifikasi itu di tahun 2009, 2010. Itu adanya sertifikasi itu guru dulu, bukan dosen. Dosen belakangan. Pencetus sertifikasi itu dari guru dulu, nak. Bukan dari dosen. Tingkatannya, awas. Perlu digarisbawahi. Yaitu dari mulai guru dulu. Di tahun 2008, 2009, 2010. Itu angkatan pertama itu. Dan mereka itu tesnya masih muda, berbentuk portofolio, mengumpulkan berbagai macam sertifikat yang memenuhi kualitas dan memenuhi kumnya, ya, nilai poinnya, maka mereka akan lulus portofolio. Dengan lulusnya portofolio akan diseleksi, ya. Dulu angkatan pertama sertifikasi guru itu belum ada tes. Masih kuper, masih belum mengerti teknologi. Ya, belum. Hanya mengajukan, setelah mengajukan terus mengumpulkan ijazah dan banyaknya sertifikat. Kalau sertifikatnya sedikit, ya nggak diterima. Tapi kalau sertifikatnya banyak, mengikuti banyak pelatihan, workshop, diklat, segala macam, webinar, nah gitu kan. Nah, kalau sekarang namanya webinar, dulu nggak ada namanya webinar, dulu namanya workshop aja, pelatihan, diklat, ya, bintek, bimbing, ya, bintek. Dan sekarang adanya bintek-bintek, ya. Nah, dulu belum ada namanya. Sekarang dulu namanya masih emis. Tuh, saya tahu betul, ya, karena saya dari jiwa guru dulu. Nah, untuk mengetahui dosen belum ada itu sertifikasi dosen, belum ada itu. Baru pertama kali penggegas adanya sertifikasi itu dari guru, ya, dari Persatuan PGRI. Nah, itu pertama kali, ya. Nah, makanya dosen itu harus berterima kasih sama
guru juga sebenarnya. Pencetus utamanya sertifikasi guru itu adalah dari mulai guru dulu, ya. Gagasannya itu perkumpulan dari Pak PGRI. Nah, itu saya tahu sejarahnya. Kemudian setelah itu mengadakan portofolio, ya. Portofolio masih gampang itu, banyak yang diterima. Jadi guru-guru yang sudah tua gitu, sudah 5 tahun lagi mau pensiun, bahkan 2 tahun, bahkan 1 tahun pensiun, mereka diluluskan semuanya tanpa tes pada saat itu, nggak ada tes, saya setahu saya hanya mengumpulkan kertas portofolio saja. Portofolio melebihi kayak disertasi, tebelnya minta ampun. Karena mereka mengajar jadi gurunya itu sudah 15 tahun, udah 20 tahun, bahkan 30 tahun. Ya sudah sewajarnya mereka mendapat mendapat sertifikat pendidik dengan mudah. Nah, baru 10 tahun kemudian, ya, enggak sampai 10 tahun, 5 tahun kemudian, berubah portofolio itu angkatannya saya itu 2012, ya. Dari 2011, 2012 itu sudah menggunakan namanya PLPG. Nah, PLPG itu dilaksanakan 10 hari berturut-turut dan ditempatkan di suatu tempat instansi baik pemerintahan Diknas maupun Kemenak dalam naungan mereka masing-masing, ya. Ada yang daftar di Kemendikbud, maksudnya Diknas, ada juga Kemenak. Itu ada biasanya di itu waktu sebelum-sebelumnya itu Diknas dulu yang membuka lowongan untuk sertifikasi guru. Baru ada selang sebulan 2 bulan baru Kemenak menyusul. Tapi tidak tentu juga. Pas angkatannya saya waktu itu tahun 2011-2012, nah itu Kemenak dulu yang dibuka, Diknasnya itu belakangan. Jadi tergantung mereka masing-masing lembaga instansinya. Setelah itu melakukan PLPG, ya, sebelum melakukan PLPG itu melakukan UKG dulu. Ujian UKG? Uji kompetensi guru, namanya UKG. UKG, uji kompetensi guru. Seluruh kecamatan, kabupaten, bahkan seluruh provinsi. Nah, itu digerakkan semuanya. Nah, pada saat itu saya masuk dalam provinsi Jawa Barat, ya, Bogor, Cirebon, Bekasi, tiga kota tersebut. Nah, melakukan UKG, uji kompetensi guru itu sekitar menjawab soal-soal multiple choice itu 100 soal. Pada saat saya ujian itu pejabatnya datang langsung, ya. Waktu itu saya tesnya di Cibinong, kemudian mereka mengumumkan langsung bahwa pelamar guru sekitar 350 lulus semuanya. Pada saat itu tuh kita semuanya jadi tes itu hanya formalitas pada saat itu. Pejabatnya lebih baik hati, ya. Karena memang besar-besaran membuka peluang untuk sertifikasi guru pada saat itu tahun 2011, ya. Nah, setelah UKG mereka langsung melaksanakan PLPG, ya, PLPG selama 10 hari. Nah, di situ, ya, UKG-nya diluluskan semua 350, di pelaksanaan PLPG 10 hari pada saat itu bulan puasa saya yang meninggalkan keluarga dan suami. Nah, itu ternyata tugasnya lumayan dahsyat, bahkan dari mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Bahkan saya begitu hari itu juga tugasnya harus dikumpulkan. Capek, letih, lunglai, ya. Setelah itu malam itu juga deadline-nya jam 00 harus dikumpulkan tugasnya. Begitu berat, ya. Bahkan sampai nggak tidur, begadang, ya. 10 hari itu penuh kerja keras, kerja otak, benar-benar sampai ketemu sampai sahur lagi, tidur itu hanya 1 jam 2 jam di dalam kelas. Kalau dosennya sedang memberikan suatu pemateri, kita ada kesempatan untuk tidur di dalam kelas.
saking banyaknya tugas ya. Nah, pas memberikan demonstrasi teori, dosennya kita pada saat itu di kelas kita bisa tidur. Makanya begitu ada pertanyaan pada ngantuk semua. Karena tugasnya banyak itu selama 10 hari. Nah, sekarang di tahun sekarang bukan PLPG lagi, tetapi namanya PPG. Ya, PPG itu lebih rumit lagi sekarang, dipersulit lagi, udah zaman teknologi ya. Kemudian PPG itu yang tadi PLPG itu dari 350 guru Cirebon, Bekasi, Bogor itu banyak yang tidak lulus ya, dan menunggu SK sertifikasi gurunya itu hampir 1 tahun baru keluar SK-nya. Coba bayangkan ya. Dan pada saat itu 9 bulan, 10 bulan baru cair. Makanya gede-gedean itu mereka mendapatkan uang ya. Bisa sampai 11 juta, 12 juta tergantung golongan mereka masing-masing. Nah, di situ banyak yang tidak lulus di peer teaching-nya, di micro teaching-nya, di tugas-tugasnya banyak yang nggak mengumpulkan. Nah, pada saat itu saya lulus, alhamdulillah. Tapi teman satu kelompok saya nggak lulusnya di UKG lagi. Jadi UKG pertama itu lulus semua 350, kemudian dilanjut dengan PLPG. Nah, PLPG terakhir itu micro teaching dan peer teaching itu lulus semua. Ternyata ada yang nggak lulus di peer teaching dan micro teachingnya. Nah, setelah mereka berakhir, sebelum pulang kita dikasih tes UKG lagi selama 10 hari, dikasih materi sama masing-masing dosen UIN Bandung, itu kita menyerap selama 10 hari. Nah, setelah itu diberikan 100 soal lagi, UKG lagi. Jadi UKG 2 kali pada saat itu. Banyak yang gagal di UKG yang kedua setelah PLPG. Ada yang gagal di PLPG, ada yang gagal di UKG yang kedua. UKG yang pertama lulus semua. UKG yang kedua setelah PLPG itu banyak yang nggak lulus. Nah, kalau nggak lulus berarti mereka 3 bulan kemudian ada remedial, mereka melakukan remedial. Yang nggak lulus di peer teaching maka dia harus ke Bandung, ya melakukan peer teaching lagi. Yang nggak lulus UKG mereka UKG lagi ke Bandung. Pusatnya di UIN Bandung di sana ya. Nah, kita juga kalau legalisir sertifikat pendidiknya harus di UIN Bandung. Itu khusus untuk Jawa Barat. Ya, kalau DKI ya beda lagi. Saya waktu itu sertifikasi gurunya di Jawa Barat. Nah, itu perjalanannya. Kemudian sekarang ya 5 tahun setelah saya atau 10 tahun setelah saya berakhirnya diganti PPG. PPG ini adalah 1 tahun, Sobat. Bahkan diproyekkan kuliah lagi 1 tahun khusus untuk PPG, dan itu pun nggak lulus ya, belum tentu lulus semua, heran. Makin ke sini makin dipersulit saking tingginya teknologi, maka banyaknya orang tua yang guru yang sudah tua tidak canggih di teknologi, di digital. Nah, makanya dari sekarang kalian harus memulai belajar digital itu ya. Setidaknya belajarlah, saudara. Apalagi sekarang, ya angkatan sekarang itu bisa dihitung. Yang lulus paling hanya berapa orang? Di bawah 100 orang untuk sertifikasi guru. Dilihat dari dana APBN negaranya mungkin. Saya pikir begitu ya. Karena COVID makin parah kemarin itu. Jadi menerima, bahkan sertifikasi dosen dalam awal-awal COVID ditutup. Tidak menerima lowongan sertifikasi dosen, bayangkan coba di UIN Jakarta, wilayah Koperti 1. Nah, gila benar-benar itu dana pemerintah buat dosen itu ditutup, tidak membuka lowongan pendaftaran sertifikasi dosen 1 tahun itu parah-parahnya COVID ya. Tapi kalau Diknas atau Kemenak tetap masih buka. Kalau guru hebat, luar biasa, guru masih kuat. Tapi kalau dosen itulah dananya ya. Nah, dari situ PPG melakukan apa? Tes uji kompetensi. Sebelum melakukan PPG, tes uji kompetensi. Uji kompetensi ini digital semua ya, menjawab semua soal-soal seperti kayak mau CPNS. Mereka banyak yang gagal jatuh di
uji kompetensi UKG tersebut. Banyak, dari sekian ribu hanya menerima 150 disaring lagi mereka melakukan PPG online yang sekarang itu 3 bulan berturut-turut dari Senin sampai Sabtu, dari mulai jam 8 sampai jam 5, dan tugasnya menumpuk sekali. Bahkan kejadian ini sudah viral ya, gara-gara istrinya sedang melakukan diklat PPG sampai cerai pada saat bulan puasa. Itu biasanya, saya juga waktu itu bulan puasa. Ini suami yang tidak pengertian, mungkin karena puasa ya, jadi karena dia harus on cam, tidak boleh keluar dari laptopnya, sehingga mereka tidak masak, tidak ngurusin anaknya, tidak ngurusin suaminya, mau buka bersama, tidak pernah masak. Nah, ini sering banyak kejadian seperti ini ya. Jadi banyak perceraian di saat PPG. Suaminya tidak tahu. Bahkan kalau sudah lulus pun akan mengenyam keindahan ya. Uangnya banyak sekali. Nah, kalau gaji PNS itu 5 juta, 6 juta, ya sertifikasi juga 6 juta juga. Nah, 6 kali 3 berapa itu? 20 berapa? 6, taruhlah 5 ya, 5 juta. 5 kali 3 bulan, setiap 3 bulan cair. 3 bulan itu 15 juta. 15 juta sama gaji Anda 15 juta 3 bulan. Kalau bulanan kan cairnya tiap bulan ya gaji PNS itu. Ya hitung-hitung Anda 3 bulan tuh dapat 30 juta. Kaya loh. Nah, ini yang suami yang tidak pengertian itu membuat istrinya sampai down, shock, sampai cerai, divorce, gara-gara istrinya di depan laptop terus. Kalau dia close kamera, langsung gugur saat itu juga. Nomor sekian gugur. Tidak boleh melanjut PPG. Waduh, luar biasa. Nah, di sini adalah kefokusan. Nah, jadi karena dia nge-zoomnya di rumah, anaknya berisik, suaminya minta dijamu, minta disediain makan, minta di sini, dia tidak paham kerjaan istrinya seperti itu. Nih banyak sekali. Bahkan yang orang yang sedang hamil pun langsung stres, langsung cepat melahirkan. Tetap dia harus on cam di rumah sakit, meskipun sedang melahirkan. Dan bagaimana tugasnya? Ya meminta suaminya mengerjakan tugasnya, kalau pengertian. Nah, ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini ya, Nak. Dan itu pun belum tentu lulus itu, Nak. Nggak gampang sekarang. Jadi kalian harus pinter dan pandai-pandai mengatur waktu. Ya, pada saat itu juga saya juga ninggalin suami, ninggalin anak ya. Anak masih kecil-kecil, saya ke Bandung gitu loh. Anak saya ya diurusin sama suami saya. Saya nggak tahu gitu. Anak saya makan atau enggak selama 10 hari. Nah, kalau sekarang bukan 10 hari, Nak, 3 bulan bayangkan. Dan itu sengaja dilaksanakan di bulan puasa. Rata-ratanya di bulan puasa itu. Diklat 3 bulan bayangkan. Ya, 3 bulan. Tadinya 1 tahun itu. Selama 1 tahun harus kayak kuliah lagi. Ada semester 1, semester 2. Tapi sekarang dari 1 tahun diperkecil ya, supaya lebih efektif menjadi 3 bulan. Ya, 3 bulan itu benar-benar tugasnya luar biasa. Saya tanya, pada mereka kurus badannya 10 kilo turun, ada yang 5 kilo turun, saking stresnya. Saya bilang gini, kok pemerintah sekarang gurunya dibikin stres, dibikin gila ya dibikin pertengkaran segala macam gitu. Itu tergantung kitanya sendiri sih sebenarnya, bukan menyalahkan pemerintahnya. Pemerintah menuntut kita supaya pintar. Pemerintah menuntut kita supaya tidak gaptek ya, tidak hidup di zaman batu gitu. Bagus sih sebenarnya sekarang itu. Jadi bukan menyalahkan pemerintahannya. Ini mah banyak menyalahkan pemerintahnya. Sebenarnya ya kita selingi dengan enjoy, fun ya, nggak usah dipersulit. Oh ya istri saya lagi bertugas. Anggap aja lagi keluar kota, nggak ada orang, padahal istri saudara ada di rumah. Tapi anggap aja itu hanya bayang-bayang semu belaka. Ya, jangan diganggu. Apapun jangan diganggu. Harus pengertian. Nanti kalau lulus pun
suaminya yang akan menikmati dan anak-anaknya yang akan menikmati juga. Ya, saya akui, saya mengalami demikian. Ya, di saat terpuruk, tidak punya uang sama sekali, tiba-tiba sertifikasi cair. Ya, buat apa? Ya buat anak-anak, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk bisa beli laptop, untuk bisa beli kendaraan, coba. Nah itu, jadi kuncinya satu, saling pengertian. Nah, dimanapun kepala sekolah pun sama, pengawas pun sama. Mereka tingkatan golongannya itu paling tinggi kali 4A gitu. Ya. Jadi dengan otomatis di sini, apakah kepala sekolah harus memiliki kompetensi? Yes. Kalau tidak memiliki kompetensi itu belum menjadi kepala sekolah. Dia hanya menjadi guru saja. Ya, bahkan kompetensi guru pun itu harus memiliki. Kalau nggak memiliki kompetensi guru, syaratnya harus lulus S1, punya akta 4, melalui tes, ya kan, melalui segala macam persyaratan, baru mereka menjadi guru. Nah, di dalam sudah menjadi guru, maka dilakukanlah diklat kompetensi guru. Biasanya raker. Di situ kita memanggil pakar-pakar narasumber yang profesional. Ya, diajarin cara membuat RPP, cara membuat silabus, cara membuat analisis data, cara membuat segala macam. Semua perangkat pembelajaran administrasi sekolah. Begitu juga dengan kepala sekolah. Begitu juga dengan pengawas. Kalau Anda pengen jadi pengawas, urutannya itu biasanya dari kepala sekolah mendaftar menjadi pengawas. Jadi sudah pengalaman dulu. Kalau pengawas bisa menjadi sekretaris dinas. Kalau sudah mereka sudah menjadi pengawas, sudah menjadi anggota dinas, mereka boleh mendaftar menjadi kepala dinas tempat. Keren kan? Itu urutannya, fasenya. Ya. Tapi itu penuh perjuangan, Nak. Tapi bagaimana yang instan? Yang instan, misalkan jadi guru tiba-tiba jadi kepala dinas gitu. Selama ini saya belum mendengar sih dari guru langsung jadi kepala dinas gitu, belum. Jadi ada urutannya, ada fasenya, ada tingkatannya. Jadi nyicipin jadi kepala sekolah dulu, mencicipin jadi guru biasa. Setelah jadi guru biasa menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu hanya sebagai jabatan. Tugas pokoknya dia adalah masih tetap guru, ya. Cuma dia menjabat jadi kepala sekolah dan dia mengajarnya hanya jamnya sedikit, ya, karena tugas kepala sekolah itu berat. Nah, setelah menjadi kepala sekolah, mereka melakukan ada peningkatan lagi, tingkat yang lebih atas, yaitu menjadi pengawas. Ya, nah disitulah pengawas itu ya mengawasi seluruh sekolahan-sekolahan. Misalkan satu pengawas mengawasi khusus Kecamatan Pondok Gede. Ya dia memegang seluruh Kecamatan Pondok Gede. Ada berapa Kecamatan Pondok Gede? Misalkan ada 17-18 sekolahan. Ya itu pengawasnya satu orang. Khusus untuk pengawas misalkan Departemen Agama. Nanti pengawas dari Departemen Dinas ya beda lagi. Gitu. Tapi kalau guru agama, kalau ada supervisi, larinya bukan pengawas, Diknas, awas, perlu garis bawahi. Mereka akan dipertemukan dengan pengawas dari Kemenak. Jadi beda. Jadi nanti ada 2 pengawas di situ ya. Tapi datangnya tidak bersamaan, berbeda hari. Biasanya Diknas dulu datang ya, pengawas Diknas ini bagi guru-guru kelas. Ya, bagi guru-guru yang di bawah naungan Kemendiknas. Tapi kalau guru agama khusus, guru agama ya, bukan bahasa Sunda atau bahasa Inggris, bukan. Guru agama khusus itu naungan yaitu Kemenak. Nanti pengawas Kemenaknya akan datang. Lebih mudah dan gampang, reliable lagi, ya. Jadi itu di situ tentang kepala sekolah, pengawas. Saya itu sudah pengalaman puluhan tahun
tahu bagaimana segmentasi urutan fase-fasenya dari mulai nol saya menjadi guru TK, saya menjadi guru apalagi MI ya, saya menjadi guru SD, saya menjadi guru SMP, saya menjadi guru SMA, bahkan sekarang saya menjadi dosen. Jadi ada fase-fasenya ya, ada tingkatannya, enggak langsung ujuk-ujuk saya jadi dosen, enggak. Jadi sudah tahu manis asin garamnya itu sudah pengalaman. Nah itu pengalaman itu sangat berharga. Jadi bisa tahu prosesnya. Oh proses sertifikasi itu seperti ini. Dari tahun ke tahun dengan adanya 5.0 sekarang bukan 4.0 lagi. Dengan teknologi yang semakin canggih, semakin sulit. Kayaknya peluang untuk menjadi sertifikasi agak sulit. Nah, itu yang sangat riskan untuk kalian masuk ke dalam situ. Riskannya kenapa? Nah, karena kalau tidak bisa mengikuti zaman now, ya Anda akan tertinggal dengan sendirinya. Ya. Guru milenial, guru digital dan milenial itu sampai topik di mana-mana, webinar di mana-mana. Ya intinya Anda menguasai IT itu kuncinya. Ya, kalau tidak menguasai IT, wow, nggak tahu deh. Kasihan guru-guru yang sudah 1 tahun, 2 tahun, yang mereka benar-benar gaptek, masih zaman batu, masih zaman purba gitu kan. Mereka itu boro-boro memegang laptop, mencet tombolnya dia juga ketakutan. Aduh, ya saya nggak pernah lihat laptop, nyalainnya mana, powernya mana, boro-boro ngerti enter, ya bahasa Inggris. Udah kasihan banget. Pada saat itu saya PLPG di Bandung, di Jatinangor ya, di sana 10 hari di mes Wisma apa gitu loh. Nah itu satu kamar saya itu yang gaptek ada 3, satu kamar 4 orang, yang gaptek itu ada 3 coba, nenek-nenek semua itu, yang mereka sudah punya cucu gitu ya kan, yang sudah punya cucu ada 2, yang satu belum punya, tapi udah tua juga ya. Nah, yang masih jiwa muda itu saya pada saat itu umur 30-an saya ya. Nah, itu mereka itu asal kayak mau tamasya PLPG itu lucu, bawa pakaian seabrek-abrek sampai 2 koper 3 koper. Nah, kayak mau vacation gitu. Kalau saya bawanya enggak begitu. Saya bawanya printer, saya bawanya laptop, saya bawa cartridge, bawa kertas 5 rim gitu. Wah, pokoknya keperluan ATK itu saya penuhin semua. Isi mobil saya itu bukan pakaian. Pakaian itu saya bawa 5 setel ya, karena 10 hari jadi 5 setel saja. Udah cukup. Jadi koper itu isinya saya ATK semua, peralatan semua. Sehingga mereka jam 12 malam, jam 1 malam keluyuran ke tempat rental. Sengaja tempat rental daerah situ dibuka 24 jam karena dia tahu di situ ada 350 guru yang sedang PLPG. Jadi mereka yang punya rental komputer printan itu buka 24 jam. Mereka jam 1, jam 2 menjelang sahur mereka masih buka. Mereka ngeprint semua dikumpulkan hari itu juga. Nah, otak saya udah cerdas duluan. Nih pasti ini tugasnya banyak nih. Udah deh, kalau gitu saya bawa printer, bawa cartridge yang banyak, waktu itu pakai cartridge ya, bukan isi ulang yang kayak itu tuh. Tapi saya pakainya cartridge, terus kertas semua. Mereka kasihan, 3-tiganya gaptek, tidak bawa laptop doang, laptop anaknya dibawa, coba nyalakan tombolnya. Mereka tidak bisa menyalakan tombolnya juga, mana dia bingung. Asal dia bawa laptop aja. Laptop siapa nih? Bu, laptop anak saya. Ibu pernah memakai laptop? Enggak pernah. Ajarin ya. Waduh, kalau ngajarin sekarang tugasnya begitu banyak ya, saya nggak bisa Bu. Gitu. Mereka bawa laptop, 3-tiganya bawa laptop ya. Namun nggak bisa mengoperasikannya ya. Jadi mereka untungnya saya menyelamatkan 3 orang itu supaya dia lulus. Jadi mereka tugas-tugasnya saya printin semua, jangan ada yang keluyuran. 3-4 orang ini harus kompak dalam satu kamar gitu. Makanya yang lain pada keluar, kamar kita hanya berempat ini tidak keluar gitu.
Karena saya pasti nih banyak tugas sekali nih, 24 jam nih tugasnya. Saya tahu karena pengalaman dari teman-teman kakak-kakak kelas yang sudah pada sertifikasi, apa saja yang harus siapin. Waduh, ternyata harus ini. Nah, kita belajar mereka yang sudah pada lulus PLPG gitu. Jadi pengawas pun sama, mereka diklat, banyak yang nggak lulus menjadi pengawas, ya. Dan kepala sekolah pun itu diklat, tugasnya begitu banyak yang mereka gugur tidak menjadi kepala sekolah, gitu ya. Mereka udah melaksanakan kompetensi kepala sekolah, kalau nggak memiliki sertifikat kompetensi kepala sekolah, ya mereka tidak akan lulus menjadi kepala sekolah, gitu. Jadi enggak sembarangan, Nak. Ini juga para pematerinya juga profesor, doktor, orang-orang pintar semua dari UIN, dari Universitas UNJ, dari Universitas Pakuan, dari Unpad, ya, Universitas Pajajaran, gitu kan, banyak dari dosen-dosen UGM, gitu. Mereka di rolling, mereka ada penjadwalnya seluruh Indonesia itu. Jadi Anda kalau udah semester berapa nih, 5, tidak punya laptop, gaptek laptop, bahkan IT juga gaptek, waduh, gimana mau jadi guru nanti kalian, gimana mau jadi kepala sekolah, gimana mau jadi pengawas, ya, itu ya. Jadi Anda memang harus diciptakan menjadi guru milenial, digital milenial, karena semua perangkatnya secara online, ya. Dulu mah bukan secara online, Nak. Dulu mah kita punyanya Facebook, nggak punya email. Nah, sekarang tugas-tugas semua dikirim melalui email, ya, melalui Google Drive. Nah, udah canggih sekarang. Dulu mah boro-boro, Nak. Tugas harus di-print semuanya, harus berbentuk hard copy, nggak pernah ngirim melalui soft copy. Coba kalau yang sekarang yang ngirim hard copy ya soft copy, jadi hard skill dengan soft skill. Itu guru diciptakan, dicetak menjadi guru digital milenial yang memiliki kompetensi soft skill dan hard skill. Nah, itu udah finally, ya. Jadi itu penjelasan saya, karena ini berkaitan dengan standar kompetensi kepala sekolah, madrasah atau pengawas. Ya, di situ bukan hanya madrasah saja, ya. Oke. Mungkin input and suggestion dari Mem Rohimah demikian. Saya kira cukup. Oke. Ada mungkin maybe question, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jangan diam. Kalau Anda diam, nanti pas mata kuliah supervisi cuma 1 semester di semester ganjil ini, Nak. Nanti pada dasarnya kalian akan mengalami suatu saat Anda menjadi pelopor-pelopor orang sukses, jadi kepala sekolah, jadi pengawas, bahkan jadi kepala dinas, ya. Jadi orang hebat kalian. Kalau Mem Rohimah kan semakin tua, nah siapa yang menggantikan nanti? Kalau enggak kalian, generasi penerus yaitu kalian. Jadi banyak tanya. Dulu saya waktu kuliah itu sering bertanya sampai dikatain cerewet, nanya melulu. Ya karena saya tidak paham, karena saya tidak tahu. Sehingga saya bisa tahu ini karena saya belajar dulu, Nak. Saya belajar pas di PLPG itu, Pak, kalau menghadapi trik-trik untuk mengisi UKG itu seperti apa? Nanti dijawab, oh begini triknya. Banyak soal-soal seperti ini. Anda harus pintar-pintar menganalisis soal ini. Wah, dijabarkan. Tadinya nggak ada yang tahu, lurus-lurus aja. Maksudnya diem aja. Saya nggak bisa. Saya termasuk paling mahasiswa aktif bertanya gitu.
waktu saya masih kuliah, terus waktu saya diklat, waktu saya ikut BIMTEK, atau waktu saya ikut workshop, ataupun pelatihan-pelatihan lainnya deh, yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga yang resmi gitu ya. Bahkan sekarang dosen pun harus mengikuti diklat Kerti namanya, terus diklat apply approach ya, itu ya. Itu bayar, coba udah bayar tugasnya banyak lagi, sekali bayar 1.750.000 ya, itu satu diklat namanya pekerti untuk dosen ya. Kalau untuk guru mah nggak ada tuh, saya tidak tahu ya. Diklat aja dibayarin oleh sekolah. Tapi kalau kampus nih, sebenarnya harus kampus yang membayari, cuma kampus kan udah lepas. Makanya saya dipikul sendiri ikut diklat pekerti di Universitas Untak Surabaya. Saya itu bayar sendiri 1.750.000 selama 5 hari, dari jam 8 sampai jam 7 malam. Tugasnya sampai jam 12.000. Coba dikumpulkan juga. Itu lebih rumit juga untuk dosen, banyak tugasnya ya, untuk mencapai sertifikasi dosen syaratnya. Terus kemudian mengikuti diklat lagi namanya AA, diklat AA. Apa itu AA? Apply approach. Nah, apply approach ini adalah khusus tingkatan untuk mereka yang punya kepangkatan di atas lektor kepala ya. Kalau di guru itu namanya golongan masih 3A ya. 3A B C D gitu ya. 4A B C D gitu kan, sama gitu golongannya kalau guru. Kalau yang dosen ini golongan kepangkatan itu dari asisten ahli, kemudian lektor 200, lektor 300, lektor 500, lektor kepala, baru lektor kepala, guru besar, profesor, gitu. Nah, ikut AA ini adalah di atas lektor dan lektor kepala, maka harus mengikuti diklat lagi, pelatihan lagi. Saya ikut lagi, bayar lagi 1.750.000 di Untak juga. Saya 2 kali ikut di Untak. Karena kan saya kan kalangan dosen, bukan kalangan guru lagi. Kalangan guru itu udah saya enyam, sudah saya pelajari, sudah saya jalankan, sudah saya pengalaman, jadi tahu begitu caranya. Tapi kalau untuk dosen masih menjajak, karena saya belum serdos.